Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Selamat berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menimba ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Setiap harinya kita memakai bermacam alat elektronik untuk keperluan kita sehari-hari. Semua alat elektronik tentunya memerlukan pasokan energi listrik. Dari manakah kita mendapatkan sumber energi listrik? Sebagian sumber energi listrik bisa kita dapatkan dari baterai dan aki. Namun untuk keperluan sumber energi listrik yang lebih besar, biasanya listrik diperoleh melalui stasiun pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, angin, uap, nuklir, atau surya. Pada pembangkit listrik tenaga air, energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh air saat berada di atas sini, pada saat air terjun jatuh, maka diubah menjadi energi kinetik. Kemudian energi kinetik diubah menjadi energi listrik. Sedangkan pada pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA, di sini kita perhatikan energi mekanik atau energi gerak yang dialami oleh kincir ini akan diubah menjadi energi listrik. Oke, di bab ini kita akan lebih jauh membahas dasar-dasar pembangkitan energi listrik. Adapun tujuan pembelajaran pada pembahasan induksi elektromagnetik adalah untuk kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan, melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik, berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pembahasan kita dengan mempelajari tentang flux magnet. Flux magnet kita simbolkan dengan C. Flux magnet adalah jumlah garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Kita perhatikan di sini, jika ada bidang dengan luasan A, maka kita perhatikan di sini bidang tersebut ditembus oleh garis-garis medan magnet. Nah, di sini kemudian normal ya, jadi garis normal adalah garis tegak lurus terhadap bidang ya, garis yang membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang. Misalnya membentuk sudut sebesar theta ya, maka berapakah flux magnetnya? Maka flux magnet atau C sama dengan B dot A. Di sini adalah perkalian dot vektor antara medan magnet dengan luas bidangnya. Jadi kita dapatkan nantinya C akan sama dengan B cos theta dikalikan A ya. Dengan theta adalah sudut antara B atau medan magnet dengan garis normal ya. Jadi sekali lagi tadi theta adalah sudut antara garis medan magnet dengan garis normal bidang. Sehingga nanti kita dapatkan di sini C akan sama dengan B dikalikan A dikalikan cos theta. Oke, di sini C tadi ya, di sini C itu adalah flux magnetik. Simbolnya seperti ini C, kemudian satuannya adalah Weber, kemudian B adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla, atau juga sama dengan Weber per meter persegi ya. Kemudian A adalah luasan yang ditembus garis gaya, satuannya meter kuadrat. Kemudian theta adalah sudut antara B atau medan magnet dengan garis normal. Untuk lebih memahami prinsip kerja generator dan induksi elektromagnetik, kalian bisa melihat video pembahasan simulasi generator menggunakan aplikasi PET yang linknya sudah Ibu sematkan di bawah video ini. Pada pembahasan sebelumnya di percobaan Oersted menemukan bahwa setiap
kawat berarus listrik dapat menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Nah, di pembahasan ini kebalikannya, yaitu Michael Faraday mengungkapkan bahwa ternyata perubahan fluks magnetik yang dialami oleh sebuah kumparan dapat menyebabkan GGL induksi, dan GGL induksi tersebut menghasilkan arus listrik. Percobaan dari Faraday adalah ada kumparan di sini ya, dihubungkan dengan sebuah galvanometer. Galvanometer ini adalah alat yang mampu mendeteksi adanya arus di dalam rangkaian ya. Di sini juga kita memiliki batang magnet ya, kita memiliki batang magnet. Magnet ini dalam keadaan diam, ternyata jarum galvanometer pun menunjukkan angka 0. Ketika magnet batang digerakkan, ternyata terjadi hal yang menarik. Ternyata jarum galvanometer ini menyimpang, yang menandakan adanya GGL induksi. Kemudian jika batang magnet berada di tengah-tengah, jarum galvanometer kembali menunjukkan angka 0. Dan jika batang magnet dikeluarkan lagi, ada gerakan magnet, ternyata kembali jarum galvanometer ini menyimpang. Untuk persamaan GGL induksi oleh Faraday dikemukakan seperti ini ya, GGL sama dengan minus N delta C per delta T. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang rumus GGL induksi ini. Michael Faraday menyatakan bahwa setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan fluks ya. Kemudian tanda negatif di sini, tanda negatif ini bersesuaian dengan hukum Lenz yang menyatakan bahwa GGL induksi menghasilkan arus yang berlawanan arah penyebabnya. Nah, hukum Lenz ini akan kita bahas lebih lanjut di depan. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan gambar di layar berikut ini. Magnet digerakkan ke dalam kumparan ya. Di sini ternyata kita perhatikan jarum galvanometer bergerak ke kanan. Nah, pertanyaannya kenapa kok ke kanan ya? Nah, kita coba bahas. Jika di sini kutub utara, kita tahu bahwa kalau kutub utara di sini akan mengeluarkan garis medan magnet ya, garis gaya magnet yang arahnya keluar. Jadi arahnya keluar, nanti menembus ke kumparan di depannya ya. Maka kumparan di depannya ini nanti akan juga mengeluarkan garis gaya magnet ya. Untuk apa? Untuk mempertahankan sifat kemagnetannya ya. Jadi seolah-olah seperti magnet. Jadi dia juga mengeluarkan garis gaya magnet. Supaya apa? Supaya keadaan di dalam kumparan ini tetap. Jadi seolah-olah di sebelah kiri kumparan bertindak sebagai magnet ya, magnet induksi namanya. Kita sebut saja karena garis gayanya keluar, maka di sebelah kiri kumparan adalah kutub utara. Nah, di sebelah kanannya jadi kutub selatan. Nah, kita perhatikan, kita pakai kaidah tangan kanan. Arah ibu jari tangan kanan kita jadikan sebagai searah dengan arah kutub utara. Kemudian 4 jari sisa kita itu searah dengan arah lilitan kawat ya. Kemudian coba kita perhatikan, maka arah dari kuku tangan yang 4 kita ini ya, selain ibu jarinya, mengarah ke bawah ya, mengarah ke bawah ke sini. Maka nanti arusnya bergerak ke sebelah kanan, jarum galvanometer bergerak juga ke sebelah kanan. Kita perhatikan kalau kutub utara yang masuk, maka nanti kumparan di sebelahnya akan juga menjadi kutub utara ya. Jadi kalau utara masuk, maka di sini pun jadi kutub utara. Jika nanti selatan yang masuk, maka nanti di sini pun kumparannya jadi kutub selatan ya. Jika magnet diam di dalam selenoida, apa yang terjadi? Tidak ada arus. Kalau tidak ada arus, di sini diindikasikan jarum galvanometer menunjukkan angka 0. Tidak terjadi perubahan fluks medan magnet yang menembus kumparan.
Kemudian berikutnya gambar C, magnet digerakkan keluar, jadi dari dalam keluar ya. Apa yang terjadi? Kumparan ini akan kekurangan garis gaya magnet gitu ya, karena kutub utaranya keluar. Maka nanti seolah-olah dia akan menambah garis gaya magnet yang kurang ya, menambah dengan oleh dirinya sendiri. Maka di sini seolah-olah dia menjadi kutub selatan ya, di sini menjadi kutub utara. Kita perhatikan di sini, kalau utara keluar, kutub utara keluar, maka kumparan menjadi kutub selatan ya. Jika selatan keluar, maka di sini menjadi kutub utara. Nah, lagi-lagi dengan kaidah tangan kanan, kutub utara sebagai arah ibu jari, kemudian 4 jari sisanya ya arah kukunya itu nanti mengindikasikan arah arus ya. Coba kita perhatikan, maka nanti arah lilitan kawatnya, arah arusnya akan mengarah ke sebelah sini. Jadi di sebelah kanan ini arah arusnya ke bawah, maka jarum galvanometer bergerak ke sebelah kiri. Dapat kita simpulkan GGL induksi ya, kita nyatakan GGL induksi. GGL induksi sesaat itu dirumuskan dengan persamaan min N dc dt. Dengan N ini adalah jumlah lilitan kawat pada kumparan ya, jumlah lilitannya. Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi semakin besar. Kemudian apa ini dc dt? Dc dt adalah perubahan fluks medan magnetnya. Bagaimana cara merubah fluks medan magnetnya? Dengan cara memasukkan atau mengeluarkan dengan cepat, atau bisa jadi diputar ya. Jadi batang magnet itu diputar, semakin cepat putarannya semakin besar perubahan fluks medan magnetnya, maka GGL induksinya otomatis makin besar. Ini untuk GGL induksi sesaat, kita memakai persamaan diferensial. Kemudian untuk GGL induksi rata-rata kita pakai minus N delta T per delta T, delta C per delta T ya. Di sini delta T menunjukkan lama waktunya. Di sini cukup lama, tidak mendekati limit sama dengan 0 ya, sehingga kita nyatakan sebagai delta T. Kemudian bisa kita turunkan juga dari sini, GGL sesaat bisa sama dengan minus N, di sini D, nah kita C-nya kita ubah menjadi BA ya, per delta T, dengan B itu adalah kuat medan magnetnya dan A-nya adalah luas bidang yang ditembus oleh garis gaya magnet ya yang tadi. Nah, di sini kalau B-nya konstan, maka B-nya bisa keluar ya. Atau kalau yang A-nya konstan, maka A-nya bisa keluar. Jadi tergantung nanti mana yang konstan ya, bisa dikeluarkan. Tapi persamaan umumnya adalah seperti ini. GGL induksi sama dengan min N D BA dt. Agar lebih memahami tentang GGL induksi ini, mari kita lihat contoh soal 1. Dalam waktu 0,1 sekon, sebuah kumparan mengalami perubahan fluks sebesar 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 Weber. Jika kumparan tersebut memiliki 200 lilitan, maka GGL induksi yang timbul sebesar, kita di sini diketahuinya, kita lihat ya, dalam waktu berarti di sini delta T ya, dalam waktu 0,1 sekon. Kumparan mengalami perubahan fluks ya, perubahan fluks itu berarti sama dengan delta C, sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 Weber ya. Jika kumparan tersebut memiliki 200 lilitan, berarti di sini diketahui N-nya sama dengan 200. Yang ditanyakan adalah GGL induksi yang timbul ya, berarti GGL induksinya ditanyakan. Karena di sini T-nya tidak menyatakan T pada saat gitu ya, tetapi dalam waktu sekian sekon, maka di sini pasti ditanyakan adalah GGL induksi rata-rata ya. Kita cari dengan persamaan ini, GGL induksi akan sama dengan min N dc dt ya. Maka nanti GGL ini akan sama dengan
minus N-nya 200 ya, 200, kemudian perubahan fluksnya kita masukkan di sini 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 ya, dibagi dengan 0,1. Maka nanti GGL induksi akan sama dengan di sini minus, di sini 200 dan di sini dibagi 0,1. 0,1 itu sama dengan 1 per 0,1 itu sama dengan 10 ya. Jadi nanti di sini kita bisa nyatakan 2 dikali 10 pangkat 3 ya. Jadi yang 0,1-nya itu 10 pangkat minus 1, kemudian kita pindahkan ke atas jadi 10 pangkat 1. Dikalikan dengan yang 100 di atas jadi 2 dikali 10 pangkat 3, kemudian kita kali dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 3. Di sini 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 3, jadi habis 1 ya. Sehingga kita dapatkan GGL-nya sama dengan minus 5 volt ya. Cuman karena besarnya, jadi nilainya saja, besarnya saja kita ambil besarnya saja yaitu 5 volt. Baik, mari kita bahas contoh soal nomor 2. Fluks magnet yang dilingkupi suatu kumparan tertutup besarnya berubah terhadap waktu menurut persamaan C sama dengan 2T min 4 dikuadratkan ya, di mana C dalam miliweber dan T dalam sekon. Jika hambatan kumparan 4 ohm dan kumparan terdiri 100 lilitan, maka kuat arus induksi di dalam kumparan tersebut pada T sama dengan 1 sekon adalah titik-titik ya, adalah titik-titik. Oke, di sini yang diminta adalah kuat arus pada saat ya, pada saat T sama dengan 1 sekon, artinya di sini I sesaat. Nah, pasti kalau I sesaat berarti GGL-nya pun GGL sesaat. Oke, kita analisis terlebih dahulu. Di sini diketahuinya apa saja ya? Diketahui, oke, persamaan C-nya ini fungsi dari waktu, kita tulis saja. Ini sama dengan 2T minus 4 dikuadratkan ya, dalam satuan miliweber. Oke, supaya lebih mudah, maka kita uraikan saja di sini 2T kuadrat sama dengan 4T kuadrat. Kemudian 2 dikalikan 2T dikalikan minus 4 itu sama dengan min 16T. Kemudian min 4 dikuadratkan itu sama dengan plus 16 ya, 16. Kemudian di sini tadi satuannya miliweber ya. Miliweber itu 10 pangkat minus 3 Weber. Oke, kemudian apalagi yang diketahui R-nya ya. R-nya hambatannya adalah 4 ohm. Kemudian jumlah lilitannya N-nya adalah 100 lilitan. 100 lilitan. Kemudian pada saat T-nya sama dengan 1 sekon ya. Yang ditanya adalah tadi ditanyakannya adalah I ya, I pada saat T sama dengan 1 sekon. Oke, ini yang ditanya. Maka harus kita cari dulu GGL induksi sesaatnya ya. Bagaimana caranya? Maka GGL induksinya akan sama dengan minus N di sini dc dt ya. Kenapa kita pakai yang turunan diferensial? Karena di sini clue-nya adalah pada saat ya. Kalau ngomong pada saat, bilang pada saat, pasti GGL induksi sesaat. Oke, di sini GGL akan sama dengan minus N-nya kita masukkan 100. Kemudian kita masukkan di sini ya. Kita tulis terlebih dahulu di sini D dalam kurung ya, 4T kuadrat min 16T ditambah 16 ya, ditambah 16 dikali 10 pangkat minus 3, kemudian dibagi jadi
bukan dari sini ya, tapi di sini per DT ya, per DT. Oke, kita masukkan di sini, maka GGL sama dengan minus 100 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 1 di sini. Kemudian kita turunkan terhadap T ya, kita dapatkan nantinya apa? Di sini kita dapatkan 4 dikali 2 sehingga menjadi 8T ya dikurangi 16 ya. 8T dikurangi 16. Sedangkan yang 16 karena konstanta diturunkan terhadap T ya sama dengan 0. Kita masukkan GGL sama dengan minus, di sini 1/10 berarti ya, 10 pangkat minus 1 itu. Kemudian kita masukkan nih, pada saat T sama dengan 1 tadi kan ya, pada saat T sama dengan 1, kita hapus dulu. Ini pada saat T sama dengan 1 sekon. Jadi GGL pada saat T sama dengan 1 sekon sama dengan minus, di sini 10 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/10 ya. Dikali 8 dikali 1 itu 8 dikurangi 16. Sehingga nanti GGL-nya pada saat T sama dengan 1 sekon itu sama dengan, di sini 1/10 dikali dengan minus 8 ya, atau nanti GGL-nya akan sama dengan 0,8 volt. Nah, yang ditanya adalah I. I itu adalah GGL dibagi dengan R ya. GGL-nya 0,8 volt, kemudian dibagi R-nya tadi adalah 4 ohm, sehingga kita dapatkan nanti I-nya sama dengan 0,2 ampere ya. Jadi jawabannya yang C. Contoh soal nomor 3. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan yang luas penampangnya 10 cm persegi. Ditempatkan dalam medan magnet homogen yang menembus bidang yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan sebesar 0,02 Tesla. Hitung GGL imbas yang timbul jika medan magnet dihilangkan selama 0,02 sekon. Oke, mari kita analisis terlebih dahulu. Di sini diketahui berarti N-nya, jumlah lilitannya adalah 100. Kemudian luas penampangnya A sama dengan 10 cm persegi. Kita ubah menjadi meter persegi ya. Jadi di sini 10 dikalikan 10 pangkat minus 4 meter persegi, atau bisa kita nyatakan di sini 10 pangkat minus 3 meter persegi. Kemudian di sini dikatakan bahwa ditempatkan dalam medan magnet homogen yang menembus bidang yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan. Artinya apa? Artinya medan magnetnya tegak lurus terhadap sumbu kumparan, sehingga nanti tetanya ya, jadi sudut antara B dengan normal bidang kumparan itu sama dengan 0. Ya, kemudian di sini B-nya nilainya, ini B yang pertama ini sama dengan 0,02 Tesla, atau ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 2 Tesla ya. Kemudian hitung GGL imbas yang timbul jika medan magnet dihilangkan. Jika medan magnet dihilangkan, otomatis B2 sama dengan 0. Selama berapa lama? Delta T-nya sebesar 0,02 sekon, atau 2 dikali 10 pangkat min 2 sekon ya. Yang ditanyakan tadi apa? Ditanyakan adalah berapakah GGL imbasnya ya. Di sini kita perhatikan karena ditanyakannya adalah dihilangkan selama. Nah, berarti ini adalah GGL induksi rata-rata. Oke, kita jawab. Ya, pertama-tama kita masukkan di sini berarti GGL induksi ini akan sama dengan minus N. Di sini bukan desi dt ya, tapi delta ya.
Jadi delta C per delta T, ya, kita masukkan nanti sama dengan minus N. Nah, delta C-nya itu apa? Delta C-nya adalah, nanti di sini ada BA2 ya, jadi nantinya BA2, B dikalikan dengan A pada kondisi kedua, kemudian ini adalah B dikalikan A pada kondisi pertama dibagi dengan delta T. Oke, kita masukkan di sini minus 100. Kemudian tadi B2-nya ya, B2-nya kita perhatikan di sini B2-nya sama dengan 0 ya. Maka otomatis yang ini pun akan sama dengan 0 ya, sehingga kita dapatkan nanti ini B2 dikalikan A2 itu maksudnya ya. Ini sama dengan 0. Di sini minus B-nya tadi B1-nya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 2, kemudian A-nya tadi adalah 10 pangkat minus 3 ya, dibagi dengan delta T-nya tadi ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 2. Oke, di sini sama dengan minus dikalikan minus sama dengan plus ya. Plus, kemudian kita perhatikan di sini 100 ya, 100 berarti kita lihat di sini, ini kita coret saja ya, ini kita coret, kita coret, sehingga nanti 100 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 ya, maka nanti jawabannya adalah 10 pangkat min 1 atau sama dengan 0,1. Sehingga nanti GGL induksinya itu sama dengan GGL induksi yang timbul adalah 0,1 volt. Baik, latihan soalnya, mungkin ini adalah soal yang cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Sebuah kumparan dengan luas penampang 10 cm persegi, hambatannya 100 ohm, terdiri dari 1000 lilitan, berada dalam medan magnet homogen yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan. Besar induksi magnet berubah-ubah menurut persamaan B sama dengan 10 pangkat min 4 sin 2000 T dalam satuan internasional. Hitung besar arus induksi maksimum yang timbul pada kumparan. Selamat berlatih untuk soal ini. Kemudian silahkan nanti berikan cara pengerjaannya dan silahkan didiskusikan dengan teman. Kemudian nanti silahkan kalian presentasikan di depan kelas. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.